Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang kembali mengumpulkan kita seberataan di musalla ini, sama-sama melanjutkan majelis ilmu kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, yang mana kita berataan berharap dan bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu kita ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sebelumnya kita selesai membaca penjelasan satu ucapan yang berbunyi man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa orang yang kenal kepada dirinya, maka ia akan kenal pada Tuhannya. Hari ini masuk soal li ayyi syai'in najzimu bi wujudi dzatihi subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, dengan apakah kita bisa memastikan keberadaan zat Allah yang maha suci lagi maha tinggi? Jadi pertanyaannya, kayak apa kita bisa meyakini seyakin-yakinnya akan keberadaan atau eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan pencipta kita? Jawab, najzimu biwujudi dzatihi subhanahu wa ta'ala lima nusyahidu min athari qudratih wa dalaili hikmatih wa illam narahu bi absarina wa lam nudrik haqiqatahu bi afkarina fa inna fi san'ati dalalatan ala sani' wa fi suratil muhkamati ayatan ala fa'ilil hakim. Jawabannya, kita bisa meyakini keberadaan Allah itu dengan memandang atau menyaksikan hasil-hasil daripada kudrahnya Allah. Artinya dengan memandang makhluk ciptaannya, kita bisa meyakini sepasti mungkin Allah itu ada. Wa dalaili hikmatih, dengan kita memandang juga petunjuk-petunjuk daripada hikmah penciptaan alam semesta. Wa illam narahu bi absarina, walaupun kita kada melihat pakai mata akan keberadaan Allah, walam nudrik haqiqatahu bi afkarina, dan walaupun kita kada kawa menggambarkan Allah Ta'ala secara hakikat dengan akal fikiran kita, fa inna fi san'ati dalalatan ala sani, akan tetapi sesungguhnya di dalam ciptaannya ada petunjuk kepada sang pencipta. Maksud sidin, kita ini kadang-kala melihat Allah langsung pakai mata di dunia, kadang-kala melihat langsung keberadaan dan zat Allah kadang-kala pakai mata. Akal pikiran kita pun semampu apapun mencoba menggambarkan, kadang-kala menggapai hakikat zat Allah pakai akal kita kadang-kala menyimpulkan. Melihat mata kadang-kala menyimpulkan hakikat zat Allah pakai pikiran pun kada mampu.
Lalu bagaimana? Kita melihat pada ciptaan, melihat pada apa yang Allah ciptakan, ini petunjuk akan keberadaan sang pencipta itu ada. Wa fi suratil muhkamati ayatan 'alal fa'ilil hakim. Ketika kita memandang bentuk ciptaan yang begitu sempurna, kita melihat bumi misal, melihat matahari kah, bulan kah, yang begitu hebatnya, akan dapat petunjuk bahwasanya ada pencipta yang maha bijaksana yang menciptakannya. Fakama annahu man absara binaan murtafi'an arafa anna lahu baniyan, wa man ra'a khaymatan mansubatan fi ardi falatin alima anna laha nasiban. Sebagaimana kita ini melihat ada bangunan tinggi, pian ulun nih melihat ada bangunan gedung tinggi, bagus, indah. Dengan sekadar memandang gedung, melihat gedung, akan yakin dengan pasti kita pasti ada yang membangun dan mendesainnya. Pian melihat gedung tinggi dan maolah gedung itu kada kawa bebarang, kada kawa. Pondasinya, cakar ayamnya berapa meter dalamnya, wasinya wasinang ukuran berapa, padat semen berbanding pasirnya kayak apa takarannya, kayak apa pulang tekstur tanah nang dibanguni, kada kawa bebarang. Kalau sudah sampai 15 lantai bangunan, itu pasti ketika kita melihatnya akan meyakini kita ini pasti ada yang maulah, pasti ada yang merancang, pasti ada yang mengatur kayak apa pondasi dan ini serta itunya sampai terbangun. Walau kadang melihat langsung kita siapa yang maulah, kita kadang melihat tukang yang menggawi, kadang melihat, kita kadang melihat kayak apa bebuhannya ketika mencor pondasi, kadang melihat. Kita kadang melihat siapa yang mendesain, kadang melihat. Kita kadang melihat siapa yang merancang, kadang melihat. Yang kita lihat yang sudah jadinya bangunan tinggi 15 lantai. Tetapi dengan sekedar melihat bangunan tinggi 15 lantai, akan yakin dengan pasti kita menyimpulkan dalam hati ada yang maulah ini. Kadang mungkin bangun kayak itu sorangan, dan yang maulah pasti pintar. Kenapa? Karena kada sembarang membangun 15 lantai itu. Ada cara dan tekniknya, ada insinyurnya. Amun 2 lantai ya kada kau bebarang bisa rubuh, apalagi 15 lantai. Akan menyimpulkan dengan pasti insinyur nang maulah ini, nang mendesain pintar sekolahnya. Yakin kita setelah melihat bangunan. Nah kayak ini cara meyakini akan keberadaan Allah. Dengan melihat ciptaan sidin aja kita yakin sidin itu ada. Alam semesta dengan segala kerumitannya, alam semesta dengan segala macam kompleksnya, alam semesta dengan keteraturannya yang sudah berumur ribuan tahun, teratur siang dan malam, teratur cuacanya, teratur hujannya, teratur kemaraunya, teratur panas dinginnya, ribuan tahun. Begitu hebatnya. Kada mungkin ini muncul seorangan, pasti ada yang harap maulahnya. Siapa? Yaitu Allah. Nah ini yang dimaksud dengan memandang musyahadah kepada ciptaannya, kita dapat kepastian akan keberadaan yang mencipta, yaitu Allah. Wa man ra'a khaymatan mansubatan fi ardi falatin alima anna laha nasiban. Begitu pula siapa orang yang melihat ada tenda yang sudah tatajak di tengah lapangan yang luas, maka kita sekedar melihat tenda yang sudah bertajak rapi, kita akan yakin dengan pasti ada yang menajaknya sebelumnya. Ada tanah luas terhampar,
Di tengah tanah luas ada tenda, rapi terbangun bertajak tendanya. Dengan sekedar memandang tenda, kita akan memastikan pasti sebelumnya ada yang menajak, ada yang membangunnya, ada yang mengaturnya. Kadzalika ma syahada hadhihi makhluqat fi malakutil ardi was samawat tahaqqaqa la mahalata anna laha sani'an kamilal qudrati was sifat. Begitu pula ketika mana kita menyaksikan ciptaan-ciptaannya di dunia dan langit-langit, di bumi dan langit-langit, kita lihati makhluk-makhluknya, maka tahaqqaqa la mahalata, kita akan meyakini mau tidak mau sesungguhnya ada yang menciptakannya, yang sempurna dalam kemampuan, sempurna dalam sifat. Pian meitihi nyamuk saikong gitu. Kira-kira mampulah pian mengolah nyamuk. Rumit loh nyamuk tuh. Kita nih dengan mudahnya kadang mematiin nyamuk plak, tapi pernahlah bertafakur desain nyamuk itu tuh luar biasa. Kayak apa inya berisi penghisap di ujung, nang kadang mengeras, nang kadang bisa patah, bukan patah terlipat gitu. Ketika diperlukan karas. Ketika diperlukan untuk lentur. Muntung nyamuk penghisapnya tuh. Kira-kira kalau yang mendesain mengolahnya itu sehalus gitu. Ada mampu kita. Belum berbicara kayak apa mata nyamuk. Bagaimana saraf matanya yang terhubung kepada otak kecilnya. Kemudian otak kecilnya terhubung dengan kaki-kakinya, sayapnya, mampulah mengolah. Kalau kita pakai mikroskop nih melihat kayak apa badan nyamuk dengan mikroskop sampai kelihatan bujur tulangnya atau bentuk organ tubuhnya, akan muncul kesimpulan subhanallah. Maha hebat Allah yang mendesain ini. Belum berbicara bagaimana proses nyamuk sebelumnya terbang. Ketika induk nyamuk tadi intalu di banyu, jadi jejantik, tahulah jejantiknya. Kemudian berproses jejantik tadi sampai inya kemudian jadi nyamuk pulang terbang. Kawalah kita mendesain mengolah naga itu. Hebatnya tuh. Itu nyamuk seikung. Belum lagi melihat samut, koloni samut kayak apa teraturnya, rapinya, kerjasamanya, kayak apa batis samut pulang, kayak apa kepala samut, kayak apa bagian parut samut. Kayak apa sensor yang ada di tanduk samut tuh sensor itu. Saling komunikasi lewat situnya. Kayak apa mengirim sensor. Kayak apa samut berkomunikasi satu sama lain. Kawalah yang menciptakan alat komunikasi sekecil itu. Ada mampu kita. Setelah melihat hebatnya makhluk, akan dapat kesimpulan hebatnya sang pencipta. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dua ikung kita contohkan, nyamuk samut. Belum ribuan, bahkan jutaan ciptaan Allah yang lain. Nang luar biasa. Belum berbicara mikroba lagi. Nang ada kalau dilihat pakai kasat mata. Ciptaan Allah nang halus benar. Pakai mikroskop hanya kelihatan. Hebatnya. Bisa bergerak. Bisa berkembang biak. Belum lagi berbicara udara. Kayak apa udara ini? Bagaimana udara tadi kita hirup masuk ke paru-paru, setelah itu kita dapat energi dan kita keluarkan udara yang bentuknya lain pulang. Dan macam-macam hebatnya makhluk ciptaan Allah yang luar biasa, yang kada mungkin secara akal sehat tercipta sorangan, muncul sorangan tanpa ada nama ulah. Qala Allah jallat qudratu, Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak mencoba melihat kepada onta, bagaimana onta itu dicipta? Nah, Allah menyuruh orang Arab di zaman itu bertafakur dengan organ onta. Pikirkan ujar Allah, onta itu kayak apa? Kayak apa onta tahan kada minum banyu sekian minggu, berbanding manusia nang sehari aja kada minum, dahaga kita. Bagaimana onta itu pulang
struktur tubuhnya, organ awaknya, bagaimana punuknya, bagaimana alat pencernaannya, bagaimana alat berkembang biaknya. Ujar Allah, afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak mencoba untuk merenungkan dari seekor unta kayak apa bisa tercipta? Sebutin aja Allah, perhatikan unta tuh. Kalau bujur-bujur dipelajari akan memunculkan kesimpulan kada mungkin ini muncul sorangan di dunia tanpa ada yang mendesain. Wa ila sama kaifa rufi'at. Apakah mereka juga kadang memandang dan bertafakur memikirkan bagaimana langit bisa terangkat? Adanya langit, awan, adanya awan putih, kemudian kadang menjadi awan hitam mengandung air. Kayak apa bisa itu terabang di atas tuh tanpa ada tihang? Bagaimana pulang planet-planet, bulan dan sebagainya mengambang di atas? Bumi yang kita pijak pun mengambang sebenarnya. Ujar Allah, perhatikan itu. Apakah mungkin itu muncul sorangan tanpa ada yang mengulah? Wa ila jibal kaifa nusibat. Perhatikan pula ajar Allah bagaimana bisa gegunungan itu bisa memuncak, meninggi, berbentuk. Bagaimana proses terjadinya gunung? Apakah mungkin terjadi dengan sendirinya? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan perhatikan bagaimana bumi bisa terhampar. Bagaimana bumi bisa datar di bawah gunung itu. Seberataan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Wa qala ta'ala, di ayat lain Allah berfirman, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu nahara fa idza humul limun. Termasuk tanda-tanda bagi mereka. Artinya termasuk yang harus direnungkan adalah bagaimana kami menanggalkan malam, menanggalkan siang menjadi malam sehingga mereka dalam kegelapan. Artinya ya Allah, perhatikan proses pergantian antar siang dan malam. Bagaimana proses itu terjadi? Ini pun tanda kebesaran Allah. Bagaimana bumi berputar sehingga ada bagian bumi ini yang menjadi gelap, bagian lain menjadi terang karena matahari. Terjadilah siang dan malam. Bagaimana keteraturan siang dan malam pulang. Kada limpat ribuan tahun tetap kayak itu. Kada mau malam itu 3 hari, tiba-tiba siang sehari. Mulai bahari teratur. Jaka semingguan malam terus, beku kita kedinginan. Atau jaka semingguan siang terus, mati kekeringan kita. Tapi hebatnya ribuan tahun. Ujar Allah Ta'ala, kami silih gantikan siang dan malam. Itu bukti tanda kebesaran. Kadang mungkin hanang teratur kayak ini, tercipta seorangan, muncul seorangan. Wa syamsu tajri li mustaqarril laha. Dan perhatikan dari Allah, tanda kebesaran Allah juga, matahari itu berada di orbitnya. Artinya matahari itu berada di tempatnya, sedangkan planet-planet yang mengelilingi akan matahari. Nah, ini Al-Quran berbicara sains sebelum ditemukannya kebenaran. Di era modern memang matahari itu berdiam. Matahari itu berdiam. Yang mengelilingi itu planet-planet yang berputar. Matahari fi mustaqar, ini tetap di orbitnya di situ-situ aja. Kemudian planet yang mengelilingi. Al-Quran sudah berbicara ribuan tahun yang lewat, 1400 tahun yang lewat sebelum ditemukannya pengetahuan alam yang canggih ini, alat-alat pengetahuan yang canggih. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan yang maha agung dan maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Kemudian bulan-bulan ya Allah, kami tentukan bulan itu berubah-ubah. Kena inya purnama, kena inya separuh, kena inya jadi sabit, kena inya bebulik bagaikan tandan yang tua. Maksudnya menjadi sabit dari bulat, kena pulang menjadi setengah lingkaran, kena pulang menjadi sabit. Ini menjadi ketentuan manazil, ketentuan waktu ujar Allah yang dipakai oleh orang-orang bahari. La syamsu yanbaghi laha an tudrika qamara wal lailu sabiqun nahar. Tidaklah matahari itu menyusul bulan dan tidaklah juga malam mendahului dari siang. Berataan teratur.
Apakah keteraturan yang luar biasa ini terjadi sendirinya? Ada mungkin. Wa kullum fi falaki yasbahun. Mereka seberataan itu berputar sesuai dengan peredarannya, pada garisannya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Termasuk juga tanda kebesaran kami, jar Allah, adalah kami tampung keturunan-keturunan manusia di atas kapal yang penuh. Bagaimana bisa kapal nang barat itu berada terapung di atas banyu, diisi penuh pulang dengan penumpang dengan barang, kada tinggalan. Itu termasuk tanda kebesaran Allah. Wa khalaqna lahum mimithlihi ma yarkabun. Begitu pula kami jadikan hal-hal yang mereka naiki atau tunggangi yang mirip dengan kapal, entah itu kuda dan sebagainya, apa-apa yang mereka tunggangi memudahkan dalam transportasi, itu pun bagian dari tanda kebesaran kami, ya Allah. Wa inna sanughrikum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Kalau kami kehendaki bisa aja kapal itu tinggalan dan kadada yang akan membantu mereka dan kadada mereka itu diselamatkan. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Itu semata rasa kasih sayang dari kami, dan kami beri waktu mereka kepada waktu yang ditentukan. Artinya kapal terapung itu termasuk tanda kebesaran Allah. Nah, ini Allah berbicara kepada orang Arab 14 abad yang silam sesuai dengan yang bisa mereka raih dengan cara berpikir mereka 14 abad. Lihati matahari, lihati bulan. Karena orang Arab bari masih standar cara berpikirnya. Ada kita yang lebih mengetahui ilmu pengetahuan alam. Sehingga Allah khitab, Allah ajak berpikir dengan hal-hal yang dekat. Lihati matahari, lihati bulan, lihati kapal. Kenapa bisa kada tinggalan padahal hibak, ujar Allah. Lihati pulang. Seandainya kami bisa hendak menenggelamkan, tinggalamnya. Seandainya kami kada tolongi, bisa matian mereka tinggalan. Kemudian Allah perhatikan pula bagaimana matahari berada pada orbitnya. Bagaimana siang dan malam juga silih berganti, teratur. Sehingga orang Arab bahari kalau bujur memakai akal sehatnya akan beriman bahwa Allah itulah pencipta yang Maha Esa. Famasnu'atuhu subhanahu wa makhluqatuhu fi ardihi wa samawatihi syahidatun bil uluhiyati wa natiqatun lahu bil wahdaniyah. Maka oleh karena itu ciptaan-ciptaan Allah itu, makhluk-makhluk Allah itu di bumi dan langit itu adalah bukti nyata kesaksian akan ketuhanan Allah. Mereka semua makhluk-makhluk itu seakan berucap akan keesaan Allah. Walillahi darul qail fa ya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin atharun syahidu. Sebagaimana dikatakan oleh syair, faya ajaban kaifa yu'sal ilah, maka sungguh aneh sekali, jar dalam syair. Aneh benar kenapa bisa Allah Ta'ala dimaksiati, dan aneh juga kenapa ada orang yang mengingkari akan keberadaan Allah. Sedangkan di segala sesuatu itu ada tanda kebesaran yang menunjukkan Allah itu esa atau satu. Dan di tiap gerakan atau diam adalah bukti yang bersaksi akan kebenaran Allah. Nah, ini menyuruh kita berpikir, kenapa bisa ada orang yang kada percaya keberadaan Tuhan. Sedangkan seberatan makhluk ini bukti nyata adanya pencipta, yaitu Allah, yaitu Tuhan. Kemudian alam semesta yang begitu teratur ini pun bukti bahwa Allah itu satu. Allah itu esa, tunggal. Kayak apa kita mengatakan bahwa keberadaan alam semesta yang rapi ini bukti bahwa Allah itu satu? Karena seandainya Tuhan itu dua, apalagi tiga, apalagi empat, kada mungkin teratur kayak ini alam semesta. Kenapa? Lain kepala, lain kemauan. Ujar seikung kena malam kena holo. Ujar seikung kada malam lajui. Ujar seikung kena malam. Tahabur dunia. Seandainya Tuhan lebih dari satu. Sehingga keteraturan alam semesta ini bukti Allah itu satu juga. Pian tuh dalam kepengurusan ketuanya dua, tahambur dalam memutuskan hal-hal yang sifatnya berkaitan lawan langgar, kepalanya dua.
ketuanya 2, yang menjadi pemutus akhirnya 2. Jadi sekong kayak ini keputusanku. Jadi sekong kalau tiap sembahyang 5 waktu asalnya 2 jadi nyalai. Jadi sekong ada 4, ya alang-alang. Jadi sekong 2, sekong 4. Akhirnya apa? Tahambur. Kalau kepalanya 2, ketuanya 2. Nah, kayak itu juga alam semesta. Seandainya Tuhan itu 2, apalagi 3, tahambur kita baratan makhluk-makhluk. Lalu keteraturan alam semesta ini dan kerapiannya bukti Allah tuh esa 1 juga. Kenapa? Kalau 2 kada mungkin tahambur. Sekong hendak ini, sekong hendak ini. Di sekong aku mati dah beratan makhluk, di sekong kada tahambur. Ini bukti keesaan Allah juga, keteraturan alam semesta. Sistematisnya alam bekerja itu bukti Allah tuh 1 juga. Esa, yang maha berkehendak tuh tunggal yaitu 1. Nah, ini yang dimaksud wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Segala semesta ini, keteraturan alam semesta ini adalah bukti yang menunjukkan Allah itu adalah al-wahid, esa, tunggal atau 1. Waqad su'ila ba'dhum 'anid dalil ala wujudillahi ta'ala. Faqala al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir wal atharu yadullu 'ala al-masir. Fasama'un dhatu abraj wa ardun dhatu fijaj wa biharun dhatu amwaj tadullu 'ala sani'in khabir ala wa huwallahul aliyyul qadir. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan keimanan kita, kepercayaan kita selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan, dikokohkan, dithabatkan, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah, beriman selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.